Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali lagi dalam PJOK kelas 6. Kita sudah masuk pada pelajaran kelima atau bab 5, yaitu tentang kebugaran jasmani. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian, walaupun kita harus tetap melakukan pembelajaran daring dari rumah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan tentang kebugaran jasmani. Yang kedua, anak-anak dapat mempraktekkan tentang salah satu contoh dari latihan dalam kebugaran jasmani. Nah, pada pagi ini kita akan belajar tentang kebugaran jasmani. Silakan kalian ingat-ingat, apa sih arti dari kebugaran jasmani dan unsur-unsur apa saja yang ada dalam kebugaran jasmani. Pada hari ini, ada 3 unsur dalam kebugaran jasmani yang akan kita bahas atau kita pelajari, yaitu yang pertama ialah latihan daya tahan, yang kedua ialah latihan kekuatan, dan yang terakhir adalah latihan kelenturan. Apa saja bagian-bagian dari ketiga latihan tersebut? Silakan kalian simak video pembelajaran setelah ini. Dan ingat anak-anak, kalian juga dapat mempelajari buku paket PJOK kalian pada halaman 85 sampai dengan 92. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang latihan daya tahan. Latihan daya tahan merupakan salah satu unsur yang ada pada aktivitas kebugaran jasmani, di mana seseorang yang memiliki daya tahan baik dapat melakukan aktivitas dalam waktu yang cukup lama dan ia tidak akan mengalami kelelahan yang berlebih. Hal itu dikarenakan karena jantung dan paru-paru telah terlatih dan terbiasa bekerja berat. Latihan daya tahan ini, kalian ingat-ingat anak-anak, juga dapat memiliki manfaat, yaitu salah satunya untuk membantu membentuk tubuh tetap ideal. Hal ini dikarenakan pada saat kalian lari atau melakukan aktivitas latihan daya tahan, banyak lemak yang terbakar sehingga keluar keringat kalian, sehingga tubuh kalian tetap sehat dan tetap ideal. Nah, ini adalah bagian-bagian dari latihan daya tahan. Ada yang pertama yaitu lari. Pada gambar 5.2 di situ ada olahraga lari. Ialah salah satu olahraga yang paling mudah dan ringan untuk dilakukan. Kalian tidak memerlukan alat, kalian tidak memerlukan sarana yang berlebih untuk melakukan olahraga ini. Olahraga lari ini sangat mudah dilakukan dan dapat melatih atau memperkuat kemampuan jantung dan paru-paru dalam mendapatkan oksigen. Jadi, olahraga lari ini dapat melatih daya tahan tubuh kita. Yang kedua, bagian dari latihan daya tahan adalah bersepeda. Pada gambar 5.3 di situ ada gambar orang sedang bersepeda. Mengapa bersepeda dinamakan atau menjadi bagian dari latihan daya tahan? Dikarenakan pada saat kalian melakukan bersepeda, pada saat kalian mengayuh sepeda, maka jantung dan paru-paru kalian harus memompa oksigen lebih cepat ke seluruh tubuh. Sehingga di situ terdapat latihan daya tahan. Yang ketiga ialah skipping atau loncat tali. Kegiatan ini sudah sering kalian lakukan mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini. Nah, latihan skipping ini juga termasuk dalam salah satu latihan untuk melatih daya tahan tubuh kalian. Dan yang terakhir adalah olahraga renang. Olahraga ini termasuk dalam olahraga khusus yang kalian tidak dapat melakukannya di area bebas. Jadi kalian harus melakukannya di kolam. Olahraga ini menjadi bagian dari latihan daya tahan. Karena pada saat berenang, anggota tubuh ikut bergerak sehingga kebutuhan oksigen akan terus meningkat saat tubuh bergerak. Oksigen tersebut merupakan sumber tenaga dalam bergerak, sehingga ketika oksigen disalurkan ke seluruh tubuh melalui darah yang dipompa dari jantung, jadi olahraga ini dapat
melatih atau membuat daya tahan tubuh semakin meningkat. Nah, yang kedua, unsur-unsur dari kebugaran jasmani adalah latihan kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan tubuh dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Latihan yang dilakukan secara rutin dapat melatih kekuatan otot. Selain itu, kekuatan otot juga dapat membantu membentuk tubuh kalian menjadi ideal. Nah, bagian-bagian dari latihan kekuatan ada 3. Yang pertama ialah push up, yang kedua adalah sit up, dan yang ketiga adalah naik turun bangku. Yang pertama, pada gambar 5.8 di situ ada gerakan push up. Ada perbedaan pada push up yang dilakukan oleh laki-laki dan push up yang dilakukan oleh perempuan. Silahkan kalian cermati, kalian simak gambarnya baik-baik. Perbedaannya ada di mana. Nah, gerakan push up ini bermanfaat atau bertujuan untuk melatih kekuatan otot lengan dan bahu. Sehingga ketika kalian melakukan gerakan ini, titik berat yang kalian latih ialah otot lengan dan otot bahu. Yang kedua, pada gambar 5.9, di situ terdapat olahraga sit up yang bermanfaat atau dapat melatih kekuatan otot perut. Gerakan sit up dilakukan dari bawah, dari tertidur hingga terbangun dengan posisi sama sesuai dengan gambar 5.9. Silakan kalian cermati lagi anak-anak gambarnya sehingga nanti pada saat kalian melakukan atau mencontohkan tidak salah atau tidak keliru. Dan yang ketiga, bagian dari latihan kekuatan adalah olahraga atau latihan naik turun bangku. Latihan ini bertujuan atau bermanfaat dapat memperkuat atau melatih kekuatan otot kaki. Sehingga ketika kalian melakukan gerakan ini, titik tumpu atau titik berat yang kalian latih adalah pada kaki kalian. Dan yang ketiga, unsur-unsur dari kebugaran jasmani yaitu latihan kelenturan. Kelenturan adalah kemudahan otot dan sendi dalam bergerak secara leluasa. Tubuh yang lentur memiliki resiko cedera yang semakin kecil. Setiap orang memiliki kelenturan tubuh yang berbeda-beda. Hal ini bergantung pada aktivitas yang dilakukan setiap harinya. Jadi, latihan kelenturan ini setiap orang atau masing-masing personal memiliki kelenturan tubuh yang berbeda-beda. Jadi si A dan si B dan si C tidak bisa memiliki kelenturan tubuh yang sama. Hal ini dikarenakan aktivitas yang dilakukannya pun juga berbeda. Ketika kalian memiliki kelenturan yang baik, maka resiko terjadinya cedera semakin kecil. Nah, bagian-bagian dari latihan kelenturan tadi ada 3. Yang pertama adalah latihan kelenturan otot leher, yang kedua adalah latihan kelenturan sendi bahu, dan yang ketiga adalah latihan kelenturan otot pinggang dan otot perut. Pada gambar 5.11 bisa kalian lihat di situ ada latihan kelenturan otot leher, di mana latihan ini tentunya dapat melatih kekuatan otot leher. Pada gambar 5.12 di situ ada latihan kelenturan sendi bahu, sehingga manfaat dan tujuan dari latihan ini adalah memperkuat atau melenturkan sendi bahu. Dan yang terakhir pada gambar 5.13 di situ ada latihan kelenturan sendi pinggang atau otot pinggang. Latihan ini bertujuan atau bermanfaat untuk melatih kelenturan otot pinggang dan otot perut. Ketiga latihan ini dapat kalian lakukan dengan hitungan 1-8 atau 2x4 hitungan. Jadi masing-masing gerakan bisa kalian lakukan 1-8 hitungan. Seperti kalian melakukan pemanasan seperti biasanya. Nah, itulah tadi pembelajaran kita tentang kebugaran jasmani. Hari ini ada tugas yang harus kalian praktekkan di rumah. Silahkan kalian simak hal-hal apa saja yang harus kalian siapkan dan langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan. Ingat, tugas kalian hari ini adalah
melakukan gerakan push up, dan melakukan gerakan sit up. Silakan kalian amati gambarnya. Lakukan kedua gerakan tersebut, masing-masing gerakan selama 30 detik. Jadi, gerakan push up 30 detik dan sit up 30 detik. Apabila kalian capek, kalian bisa berhenti sejenak, kemudian melakukannya lagi. Setelah itu, kalian dokumentasikan hasil praktek kalian berupa video. Ingat anak-anak harus dalam satu video. Setelah itu, silakan kalian kirim dokumentasi atau tugas kalian ke dalam grup kelas kalian masing-masing. Nah, itulah tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang kebugaran jasmani dalam latihan daya tahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.